Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Wa nas'aluka ya rabbana husnal khitam innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah tabaraka wa taala yang atas semata-mata karunia, nikmat, hidayah dan inayahnya kita kembali dipertemukan oleh Allah Ta'ala di Masjid Al-Muhajirin ini. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan tema berikutnya, yaitu tentang sakaratul maut. Dan tidak lupa di majelis yang mulia ini untuk kita memanjatkan salawat beriring salam kepada qudwah dan suri tauladan kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salawat untuk ahlul baitnya, para sahabatnya, serta segenap umatnya yang istiqomah di atas petunjuk dan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Para hadirin jamaah sekalian, apa itu sakaratul maut? Sakaratul maut terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah sakarat dan yang kedua adalah al-maut. Kata sakarat sebagaimana dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani berasal dari kata as-sukur. As-sukur itu dalam bahasa Arab penggunaan untuk orang-orang yang mengalami kondisi mabuk. Habis minum khamr, mabuk, maka disebut as-sukur. Al-Quran menyebutkan la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian mendekati sholat dalam kondisi mabuk. Atau kata syukur jamaah sekalian, bukan syukur ya. Kalau syukur itu pakai shin ya. Kalau ini pakai sin. Makanya kadang-kadang ada orang nulis pertanyaan ya, bagus pakai tulisan Arab ya, tapi kurang titik ya. Jadi pilihannya syukron Ustadz, jadi sukron Ustadz ya. Jadi Ustadznya mabuk Pak artinya. Harusnya pakai shin ya, pakai titik 3, pakai sin. Itu. Jadi beda titik, beda makna dan arti jemaah. Baik, jadi ini syukur pakai sin ya, bukan pakai shin. Kata syukur itu juga dalam bahasa Arab bisa dipakai untuk seorang yang dalam kondisi marah dan marahnya tertutup, sudah nggak tahu sekelilingnya siapa. Ada orang yang marahnya begini Pak, ada. Kalau sudah marah luar biasa, dia kiri kanannya udah nggak tahu. Begitu sudah sadar, baru ngerasa saya tadi marahin kamu ya. Iya, waduh nyesel. Nah dia juga disebut kondisi marahnya apa? Syukur, tertutup marahnya. Demikian juga as-syukur ya, bisa juga dipakai dalam kondisi orang yang mengalami kantuk yang luar biasa. Itu juga disebut juga dengan as-syukur. Atau seorang yang mengalami sakit dan sakitnya dia sampai pada kondisi pingsan, nggak sadar, koma. Jadi kondisi koma itu juga bisa disebut dengan syukur ya. Baik, adapun makna sakarat kalau digabungkan dengan sakaratul maut berarti kondisi seorang tatkala mengalami kematian. Kondisi yang bagaimana? Kata para ulama adalah kondisi yang sangat menyakitkan atau kondisi yang sangat menyulitkan. Kenapa sulit?
Kenapa orang yang mengalami sakaratul maut itu sangat sakit dan sangat sulit? Karena ketika itu ruh harus dipisahkan dan dicabut dari badan. Karena para ulama kita menjelaskan bahwa ruh itu suatu hakikat dan suatu zat yang ada di badan kita. Hanya saja para jamaah, kita tidak mengetahui hakikat ruh. Sampai pun ilmuwan, kalaupun mereka bergabung, mereka kerahkan kemampuan mereka, mereka beli alat tercanggih sekalipun untuk mendetek di mana posisi ruh menempel, itu mereka nggak akan sanggup para jamaah. Ilmu mereka tentang ruh juga sedikit. Sebab Allah nyatakan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang hakikat ruh. Maka apa jawab Allah? Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusannya Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan ilmu kalian, pengetahuan kalian tentang ruh itu sedikit sekali. Ya, sekarang kan kemajuan teknologi bisa mendeteksi bagian lambung, bagian usus, bagian janin di dalam kandungan, ya. Tapi tidak untuk ruh, bahkan sel-sel neuron dalam otak saja bisa dideteksi dengan alat-alat sekarang. Tapi kalau ruh sampai sekarang nggak ada alat bisa mendeteksi ruh. Dan kita semuanya yakin bahwa ruh itu ada. Semua aliran kepercayaan apapun, semua agama apapun meyakini bahwa manusia terdiri dari apa? Ruh dan jasad. Bukan cuma jasad saja. Tapi sampai sekarang pun mereka tidak tahu bagaimana hakikat ruh. Maka karena ruh ini posisinya menempel dalam jasad dan sulit sekali dideteksi, maka ketika terjadi kematian keduanya harus berpisah. Ketika harus berpisah, maka tentu proses pencabutan ruh itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Hal yang membuat manusia ketika itu kondisinya tidak sadar, sehingga disebut sakaratul maut. Dan sakaratul maut ini Allah sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Al-An'am ayat 93 tentang sakaratul mautnya orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak beriman. Allah berfirman, walau tara ididz zalimuna fi ghamaratil maut. Dan ingatlah, seandainya kalian melihat orang-orang zalim, seandainya engkau melihat orang zalim dalam kondisi sakaratul maut. Gimana sakaratul mautnya orang zalim? Wal malaikatu basitu aydihim. Malaikat ketika itu membentangkan tangan-tangan mereka. Akhriju anfusakum. Keluarkanlah ruh-ruh kalian. Ini kondisi sakaratul maut. Jadi kondisi itu mengharuskan adanya perpisahan antara ruh dan jasad. Dan yang kita maksud kondisi sekarat di sini adalah rasa sakit yang dirasakan oleh badan seorang ketika berpisah. Adapun ruhnya bagaimana? Wallahu a'lam. Ya, itu hal yang sifatnya gaib, ya. Bagaimana rasa sakitnya ruh? Allah a'lam. Di situ yang dimaksud rasa sakit adalah yang menimpa badan seorang ketika sakarat maut. Jadi bukan sakaratul maut itu artinya badan mati, ruh mati, tidak. Ruh tetap hidup. Tapi badan dia kondisinya sudah
mati. Karena badan bisa bergerak karena ada ruhnya. Nah, perpisahan inilah yang disebut dengan sakaratul maut. Nah, di sini Allah menceritakan tentang sakaratul mautnya orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak beriman. Maka mereka merasakan kesakitan dan ditambah lagi dipukul oleh malaikat. Jadi badannya merasakan sakit, ruhnya pun dipukul oleh malaikat. Jadi seperti itu. Jadi ini luar biasa kondisi sakaratul maut yang dihadapi oleh orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Baik, ini satu ayat. Nanti tentang bagaimana sakaratul mautnya, perbandingan sakaratul maut antara orang beriman dan tidak beriman, insyaallah kita bahas masalah ini nanti. Kita bahas dulu tentang ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan sakaratul maut. Kemudian di surah Qaf ayat 19 Allah juga menceritakan tentang sakaratul maut. Wajaat sakratul mauti bil haq, dan datanglah sakaratul maut dengan membawa kebenaran. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah kondisi yang kalian selalu lari darinya. Jadi nggak ada orang jamaah sekalian senang ketemu sakaratul maut, nggak ada. Semua orang pasti lari dari apa? Sakaratul maut. Makanya kalau kita sakit, ngapain Mbak kita? Berobat dengan harapan semoga belum mati, masih sembuh. Ya, walaupun kadang-kadang biaya harus dikeluarkan dalam jumlah yang banyak. Karena memang rata-rata manusia itu lari dan tidak suka dengan sakaratul maut. Ya. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, bukankah Nabi mengatakan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah? Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ah. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengannya. Berarti kita nggak boleh benci dong Ustaz sama sakaratul maut. Berarti kita harus senang dong sakaratul maut. Jawabannya tidak, jemaah. Hadis ini bukan menunjukkan bahwa ketika kita tidak suka sakaratul maut berarti kita benci berjumpa dengan Allah. Tidak sama sekali. Makanya pertanyaan ini jemaah pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang benci mati apa berarti benci jumpa Allah? Tidak. Benci mati di sini dalam artian kondisi sakarat maut. Karena sakaratul maut itu sangat menyakitkan, sakitnya luar biasa. Sehingga ya nggak ada orang senang sakit kan. Ya. Tapi bedanya nanti orang mukmin sesakit apapun dia tetap apa? Senang, karena setelah mati dia nggak merasakan sakit lagi. Yang ada dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir setelah sakaratul maut, mereka apa? Tambah lagi sakit lagi, yang lain lagi kan. Tambah lagi kesedihan, belum lagi neraka menunggu mereka. Akhirnya mereka enggak suka berjumpa dengan Allah karena mereka harus mendapatkan balasan yang buruk dari perbuatannya. Beda dengan orang beriman. Ya. Nah, ini yang membedakan kondisi sakaratul maut, ya, sebagian yang membedakan sakaratul maut antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang beriman walaupun sakit dia merasakan tapi dia senang karena setelah sakit dia akan gembira. Sama Pak kayak orang naik ke puncak gunung, Pak. Ada yang hobi di sini, Pak, mendaki gunung. Iya. Masya Allah. Kan dia harus melewati berbagai rintangan kan? Dia harus mengalami berbagai macam pesakitan kan? Tapi ketika dia sudah sampai di puncak gunung, gimana rasanya? Bahagianya luar biasa, senangnya luar biasa. Kemudian apa? Rasa sakit yang sebelumnya dirasakan mungkin lecet-lecet, mungkin harus kesengat binatang yang berbisa, mungkin harus mengalami
Capek yang luar biasa itu terobati ketika dia sampai ke puncak gunung. Ya. Padahal dia harus melewati beberapa rintangan yang nggak mudah. Nah seperti itu orang mukmin. Meskipun sakaratul maut dia rasakan sakit, namun ketika itu dia merasa karena akan berjumpa dengan Allah, ya dia lewati saja. Ya, berbeda dengan orang-orang kafir. Ketika sakaratul maut, dia tahu bahwa dia akan diazab nanti oleh Allah. Makanya mereka benci berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hadis yang menunjukkan tentang sakaratul maut? Yaitu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mau wafat, beliau mengucapkan la ilaha illallah innalil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Maka kalau di bahasa Indonesia kan sakarat itu sekarat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan fir rafiqil a'la. Fir rafiqil a'la, ya Allah, gabungkanlah aku bersama orang-orang yang tinggi derajatnya dari kalangan para nabi dan para rasul. Habis itu Nabi wafat. Jadi ini dalil bahwa sampai pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengalami apa? Sakaratul maut. Beliau manusia paling mulia, beliau manusia paling agung, itu saja mengalami sakaratul maut. Apalagi kita manusia biasa yang banyak dosanya. Jadi ketika kita membahas sakaratul maut jamaah sekalian, bukan berarti ya kita sedang membuat kaum muslimin nggak semangat kerja, atau jadi kaum muslim nanti jadi lemes habis pengajian sakaratul maut, nanti sampai rumah jadi lemes gitu. Enggak, bukan itu. Karena tujuan kita menyampaikan materi sakaratul maut justru ya sebagai penyemangat bahwa kondisi sakit yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman ketika sakaratul maut pun dialami oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita tidak suka mengalami rasa sakit itu, tapi apa? Tapi di balik itu semua ada hikmah. Makanya kalau ditanya siapa yang sakaratul mautnya paling berat, ya salah satunya Nabi kita SAW. Beliau mengalami sakaratul maut yang sangat berat. Sampai-sampai beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, inni u'aku kama yu'aku rajulaini minkum. Rasa sakit yang aku rasakan yang sebelum beliau wafat, sakaratul maut yang beliau rasakan, apa? Kama yu'aku rajulaini minkum. Seperti rasa sakit yang dirasakan dua orang. Jadi kalau ada sakitnya dua orang, itu digabung di tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Luar biasa. Sampai-sampai putri beliau Fatimah radhiyallahu anha sampai mengatakan wa karba abah, alangkah menderitanya engkau wahai ayahku, itu kata siapa? Kata Fatimah. Ya. Wa akraba abah, wahai ayahku, betapa menderitanya kamu ketika sakaratul maut ini. Apa jawaban Nabi kita SAW? Laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Wahai Fatimah, setelah ini ayahmu tidak lagi apa? Mengalami rasa sakit lagi. Jadi selevel Nabi kita SAW pun merasakan sakaratul maut. Beliau merasakan sakit yang luar biasa. Sampai beberapa kali beliau diselimuti. Rasa demam yang beliau rasakan itu sampai pun beliau diselimut, tembus sampai ke selimut panasnya. Jadi Nabi kita SAW merasakan sakaratul maut. Sehingga ini jamaah sekalian, betapa mengerikannya gambaran sakaratul maut. Tapi perlu diingat bahwa meskipun para nabi dan para rasul mengalami sakaratul maut yang luar biasa, orang-orang beriman merasakan sakit luar biasa, ini bukan dalil bahwasanya
mereka itu karena banyak dosanya, bukan ya Pak. Jadi ini harus kita koreksi, karena sebagian punya anggapan kalau matinya gampang, ya, nggak mengalami sakit parah, oh berarti apa? Matinya bagus. Ya, kalau matinya dalam kondisi sakit parah dulu, sakitnya luar biasa, oh jangan-jangan su'ul khotimah. Enggak Pak, itu enggak ada kaitannya. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam saja merasakan sakit yang luar biasa. Sakitnya 2 orang. Itu. Makanya Aisyah radhiyallahu anha setelah menyaksikan beratnya sakaratul mautnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita tahu ya, wafatnya Rasulullah itu di pangkuan siapa? Aisyah. Aisyah sampai mengatakan, ma akhbitu ahadan yahunu mautin bihauni mautin ba'dal ladzi ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku melihat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak pernah merasa iri dengan orang-orang yang matinya gampang. Kenapa? Karena ternyata orang yang sakaratul mautnya berat, itu salah satu cara Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya dan menghapuskan apa? Dosa-dosanya. Karena sebagaimana sakit, penyakit itu bisa menghapuskan apa? Dosa, demikian juga sakit yang dirasakan ketika sakaratul maut itu bisa menghapus dosa dan meninggikan apa? Derajat. Jadi kalau ada orang mukmin, Pak, sakaratul mautnya berat, Pak, kita jangan buru-buru suudzon. Ya, ini kayaknya banyak dosanya. Enggak seperti itu, ya. Jelas ya? Dan kalau kita ngelihat ada orang kok matinya enak, ya, enggak ke rumah sakit dulu, lagi duduk santai ya, ngambil napas, kok tiba-tiba mati gitu ya. Oh berarti ini sakaratul mautnya enak, Pak. Belum tentu juga. Karena sakitnya sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut itu belum tentu kita kadang-kadang mendengar, Pak. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu proses berpisahnya ruh dengan jasad. Makanya ketika ruh dicabut, kita dengar nggak ruhnya teriak? Kan nggak dengar. Iya, nggak dengar juga kita. Sehingga tidak bisa kita menyimpulkan bahwa orang yang matinya enak berarti nggak sakit, tetap sakit. Mungkin kita aja yang nggak mendengar. Demikian juga ketika orang yang sempat merasakan sakit di sakaratul maut dan kita sempat mendengarkan rasa sakit dia, itu juga bukan alamat bahwa dia dalam kondisi tidak baik. Jadi intinya jamaah sekalian, kondisi sakit ketika sakaratul maut bagi orang-orang yang beriman itu bukan murni karena dosa atau apa, tidak. Lain hanya nanti kalau dosa pembalasannya nanti, Pak, setelahnya. Jadi sakaratul maut ya semua akan merasakan itu dan semua akan merasakan sakitnya. Bahkan selevel Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun merasakan apa? Sakit tatkala sakaratul maut. Makanya digambarkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, atau kita sebut Imam Al-Ghazali, beliau menggambarkan tentang sakitnya sakaratul maut. Beliau mengatakan seperti ini, ketahuilah kalau seandainya ada seorang hamba dia tidak merasakan sakit di dunia ini, artinya Pak, rasanya enak terus, dan dia hanya merasakan sakit ketika sakaratul maut, ya, sakit sekali saja itu sudah cukup untuk membuat dia apa? Menderita. Dan cukup membuat kehidupannya apa? Jadi sempit. Seandainya seorang merasakan sakaratul maut dan dia hidup, itu sudah dia nggak akan bahagia, Pak. Ya. Kalau seandainya sakaratul maut itu harus dirasakan orang yang hidup, Pak, dia nggak akan bisa hidup bahagia, Pak. Nggak usah sakaratul maut ya. Kita kakinya pincang saja, naudzubillah misalkan, ya, itu sudah bikin kita nggak enak kan? Kita sakit gigi saja udah bikin hidup nggak enak, makan apa aja nggak enak. Kenapa? Sakit gigi doang. Apalagi seorang harus merasakan sakit sakaratul maut, maka itu sudah cukup membuat kehidupannya apa? Menjadi tidak enak. Ya. Nah, ini jamaah sekalian. Sehingga di sini
kata Imam Al-Ghazali, karena sakaratul maut ini hal yang menyakitkan, seharusnya ini memberikan perhatian bagi kaum muslimin untuk mempersiapkan diri menjelang sakaratul maut ini, ya. Karena tidak ada yang bisa merasakan sakitnya sakaratul maut kecuali orang-orang yang pernah merasakannya. Masalahnya jamaah sekalian, kita nggak pernah mendengarkan kesaksian orang yang sudah mati. Kalau sudah mati sudah, kita tanya juga nggak bakal jawab. Seandainya ada satu orang, kata Imam Ghazali, satu orang mati dihidupkan lagi, disuruh dia cerita sakitnya sakaratul maut, ya, maka kata beliau, orang yang hidup tidak akan merasa enak hidupnya. Ya. Seandainya ada ya Pak ya, ini ada orang mati hidup lagi Pak, terus dia diwawancara di podcast Pak, podcastnya disebar tuh, dia cerita sakitnya sakaratul maut kayak gimana Pak. Maka orang yang hidup yang mendengar Pak nggak akan enak makan Pak, kita sepanjang hidup nggak akan pernah enak makan. Itu kata Imam Ghazali. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak melakukan itu. Yang orang sudah mati ya sudah, karena toh juga nanti setiap kita akan merasakan. Ya, jadi nggak usah butuh apa? Bukti, kesaksian, nggak butuh itu semuanya. Karena setiap kita akan merasakan sendiri, kata Imam Ghazali. Ya tinggal masing-masing aja mau percaya nggak percaya, pasti dia akan merasakannya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala banyak menjelaskan tentang hal untuk menakut-nakuti orang kafir Pak dengan sakaratul maut. Ya. Buktinya ketika mereka sakaratul maut, mereka nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa berbuat apa. Betapa lemahnya mereka, namun ketika masih hidup apa? Sombong. Itu. Baik. Ada cerita dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Shaddad bin Aus pernah mengatakan, al-mautu afdha'u haulin fid dunya wal akhirah 'alal mu'minin. Kematian adalah salah satu musibah yang paling menakutkan bagi orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Bahkan orang beriman pun merasakan menakutkannya kematian. Nggak cuma orang kafir, apalagi orang kafir. Orang beriman saja merasakan ketakutan ketika mati. Ya. Wal mautu asyaddu min nashril manashir. Sakaratul maut itu lebih menyakitkan daripada digergaji, Pak. Ya. Kita kena lilin saja sudah sakit, ya. Kita kena silet saja sudah sakit, ini digergaji. Ya. Jadi lebih sakit lagi daripada digergaji. Waqardin bil maqarid, dan lebih sakit daripada digunting-gunting kulitnya. Wa ghalyin fil qudur, dan lebih sakit daripada digodok dengan air yang panas. Walau annal mayyita nusyira fa akhbaru ahlad dunya bi alamil maut man tafa'u bi 'aishin wala ladzu bi naumin. Kalau seandainya ada orang mati dihidupkan lagi dan dia disuruh cerita sama Allah, silahkan cerita testimoni kamu selama sakaratul maut kemarin. Ketika dia cerita, Pak, orang yang mendengar nggak akan ada yang bisa nikmat lagi hidupnya, Pak. Kita nggak akan enak lagi, Pak, makan makanan, Pak. Kita lihat istri nggak nafsu lagi, Pak. Kita lihat anak nggak bisa senyum. Kenapa? Gara-gara kesaksian orang yang merasakan sakaratul maut. Ini contoh. Makanya nggak bisa diceritakan. Baik. Dan ada kisah tentang sahabat yang bernama Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau sahabat Nabi SAW. Ketika Amr bin As wafat, di samping beliau ada anak beliau yang bernama Abdullah bin Amr. Ini juga sahabat, Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr ketika itu bertanya kepada bapaknya Amr bin As, "Wahai ayahku, kau dalam kondisi sakarat, ya. Bisa enggak kau ceritakan apa yang kau rasakan saat ini?" Ini pas mau meninggal, ya. Maka apa kata Amr bin As, "Ya bunayya, al-mautu ajallu min an yusuf." Wahai anakku, kematian sulit sekali untuk diceritakan. Enggak bisa diceritakan gitu loh.
Walakin sa'asifu laka minhu syai', tapi aku akan cerita saat ini aku rasanya gimana. Lagi sekarat begini. Kata Amr bin As, ajiduni ka'anna ala unuki jibala radwa. Aku merasakan seolah-olah leherku menarik gunung yang tinggi. Seolah-olah lehernya diikat di gunung ya, kemudian ditarik gunung itu dengan lehernya tadi. Wa ajiduni ka'anna fi jawfi asyauq. Dan aku merasakan seolah-olah di kerongkonganku itu ada apa? Ada jarum. Jadi seolah-olah beliau bernafas, yang dihirup apa? Yang dihirup bukan udara, tapi apa jamaah? Jarum yang dihirup. Kemudian kata Amr bin As, wa ajiduni ka'anna nafasi takhruju min suqabi ibrah. Baik, jadi aku dapati juga di dalam kerongkonganku seolah-olah ada duri. Jadi kerongkongannya seolah-olah ada duri, kemudian nafasnya seolah-olah apa? Menghirup jarum. Itu yang beliau rasakan. Nah, itu baru sebagian, namanya orang mau meninggal, Pak. Itu nggak bisa cerita semua. Itu sebagian yang beliau rasakan. Lehernya seolah-olah menarik gunung, kemudian kerongkongannya seolah-olah ditusuk duri, dan nafasnya seolah-olah menghirup jarum-jarum kecil gitu. Itu yang beliau rasakan, luar biasa. Makanya para jamaah sekalian, ini satu contoh kondisi apa? Sakaratul maut yang akan kita hadapi semuanya. Supaya kita tahu bagaimana gambarannya dari penjelasan para ulama tadi. Dan ini kalau Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan itu, tentu yang lain pun ikut merasakan. Hanya saja jemaah, berbeda-beda kondisi sakaratul maut satu orang dengan orang yang lain. Antara orang mukmin dengan orang kafir berbeda sakaratul mautnya. Walaupun semuanya merasakan sakit. Orang mukmin merasakan sakit, orang kafir juga sakit. Cuman beda kondisi. Bedanya sakaratul maut yang dihadapi orang mukmin, ruhnya itu keluar dengan mudah. Sakit tapi keluar dengan mudah. Sebagaimana dalam sebuah hadis dibawakan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, kata Nabi SAW ketika beliau menceritakan tentang keluarnya ruh orang-orang yang beriman, fatakhruju tasilu kama tasilul qatrati minas siqa fayakhudhuha. Jadi ruh orang-orang yang beriman ketika dia berpisah dengan jasadnya, maka seperti air yang keluar dari mulut teko. Jadi begitu mudah ruhnya keluar. Jadi kalau kita nuangkan air dari teko itu kan suaranya apa? Enak didengar ya. Nah itu seperti itu. Orang beriman meskipun sakit dia dicabut nyawanya, tapi ruhnya keluar dengan mudah. Jadi mengurangi sakit. Karena apa? Karena ruhnya keluar dengan mudah. Jadi jamaah sekalian, proses sakitnya sakaratul maut itu beda dengan proses sakit di badan jemaah. Gimana ya saya mau ngomong ini? Saya ambil contoh begini untuk jelasnya saja begini. Ada orang misalkan mati tertembak. Jadi beda sakit Pak. Tertembak itu sakit. Kemudian apa? Berpisahnya jasad dengan ruh itu sakitnya beda lagi. Jadi enggak sakit tertembak itu kemudian ruh dicabut selesai sakitnya, enggak. Itu beda lagi. Bahkan ada hadis menyebutkan tentang kisah umat terdahulu, ya. Ini hadis sahih ya, tentang cerita umat terdahulu, bahwa ada seorang dia memohon kepada Allah untuk bisa melihat orang hidup lagi di alam kuburnya. Maka dihidupkan dari alam kuburnya. Kemudian apa? Orang ini bertanya, bagaimana kira-kira rasa sakit kamu ketika sakaratul maut? Maka orang yang mati ini ya dihidupkan sementara sama Allah ya. Dia bercerita bahwa ya dia sudah berpuluh-puluh tahun meninggal. Tapi apa? Sampai sekarang panasnya sakaratul maut masih aku rasakan. Jadi beda Pak. Sakit dari efek sakaratul maut bukan sakit dari efek
sakit lain yang menyebabkan dia mati. Mungkin dia mati karena kanker, kan sakit juga. Mungkin dia mati karena jantungan, juga sakit. Tapi beda lagi sakit ketika dicabut ruh. Makanya Pak, jangan kita ngelihat, wah ada orang kafir Ustaz kok ninggalnya enak bener ya, matinya enak bener, lagi duduk kok tiba-tiba mati gitu. Terus dia nggak sakit dong Ustaz? Oh, belum tentu. Justru dia merasakan sakit, tapi kita nggak tahu, sebab ketika dicabutnya ruh dari badan, kan kita nggak tahu tuh berapa lama prosesnya itu ketika ruh dicabut, iya kan? Walaupun mungkin badan dia hancur karena kelindas truk, mungkin ya, kelindas truk, atau mungkin dia dimakan ikan paus misalkan, jasadnya hancur, tapi kan proses keluarnya ruhnya kan kita nggak tahu bagaimana caranya. Nah itu tetap dirasakan sakit. Orang dibom kan langsung remuk ya badannya, tapi kan proses keluarnya ruh kita nggak tahu. Nah itu juga rasa sakit sendiri yang berbeda dengan penyebab kematian, beda lagi. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di sini perbedaannya, orang mukmin tetap sakit ketika ruhnya dicabut, tapi dia tetap kondisinya apa? Beda dengan orang kafir, karena keluarnya ruhnya orang beriman itu lebih ringan, seperti apa? Air yang dituangkan dari mulut atau corong teko ya. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, masuk kita ya. Baik, kita pending dulu. Insyaallah minta waktu sebentar antara maghrib dan isya melanjutkan sedikit materi. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala al-mab'utsi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Jadi jamaah sekalian, ruh orang-orang yang beriman itu keluar dengan mudah seperti air yang dituangkan melalui teko dan dia mengalir melalui mulut teko tersebut. Kenapa dengan mudah ruh orang mukmin keluar? Jadi kalau ruhnya keluar, tentu ketika keluarnya dengan mudah akan mengurangi rasa sakit ya. Tadi kan pas mati sakarat dia sudah sakit ya. Maka Allah jaga jangan sampai ketika keluar ruhnya tambah sakit lagi ya. Maka Allah jaga itu. Kenapa orang beriman itu ketika ruhnya keluar begitu mudah sehingga mengurangi rasa sakit yang dia rasakan dari sakaratul maut? Jawabannya karena sebelum meninggal para malaikat datang dan memberikan kabar gembira. Yaitu apa? Yaitu Nabi SAW mengatakan, malaikat datang dan mengatakan, ayyatuhan nafsu thayyibah. Dalam riwayat lain, ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik atau jiwa yang tenang. Jadi orang mukmin itu julukannya apa? Nafsu thayyibah atau nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang baik dan jiwa yang tenang, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Jadi karena mendengar malaikat mengatakan seperti itu, maka dia keluar dengan senang hati. Ini kesempatan apa? Saya ninggalin dunia karena mendapatkan ridho dari Allah. Sehingga ruhnya keluar dengan mudah. Sebab malaikat ketika itu mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, ketika dapat kabar gembira, dapat ampunan, dapat ridho, dapat surga, maka apa? Maka segera ruhnya keluar. Dia nggak mau berlama-lama di dunia lagi. Langsung dia cepat merespon panggilan malakul maut dan segera dia lepas apa? Ruhnya dengan senang hati. Sehingga ruhnya keluar dengan mudah. Itu dengan nyaman, ya. Nggak merasakan pesakitan lagi yang berkali lipat. Itu ini jamaah sekalian. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah,
Jadi bukan cuma Tuhanku Allah doang, terus nggak ngapa-ngapain, enggak, terus istiqomah. Perintahnya dijalankan dan larangannya dijauhi. Apa balasannya? Ketika mati, tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun sambil mengucapkan alla takhafu wala tahzanu. Bahasanya kita ya tenang, santai, slow gitu. Jangan takut dan jangan bersedih. Nggak usah takut nanti habis dicabut nyawanya kamu diapa-apain gitu loh. Nggak usah sedih karena kamu pisah sama apa? Keluargamu, hartamu, jabatanmu, anak buahmu dan seterusnya. Nggak usah sedih. Wa absyiru bil jannah, karena itu semua diganti oleh Allah dengan apa? Surga. Maka tenang nyawa orang beriman ketika itu, sehingga dia dengan mudah mengeluarkan apa? Ruhnya ketika malaikat maut mencabut ya. Gampang ruhnya keluar karena dia gembira ketika itu. Jadi rasa sakitnya menjadi apa? Lebih ringan. Walaupun sakaratul maut itu sakit banget, tapi karena balasannya surga, langsung apa? Ringan banget habis itu. Iya. Sebaliknya jamaah sekalian, ketika yang mati orang-orang kafir, nah ini berat. Kata Nabi SAW, ketika orang kafir mati itu gimana? Summa yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sih. Kemudian datanglah malakul maut dan dia duduk di atas kepalanya. Itu. Kepalanya diduduki sama siapa? Malakul maut. Gimana bayangkan coba. Kita kalau lagi, mohon maaf ya, lagi tiduran tiba-tiba ada orang iseng, Pak. Diduduki muka kita itu, kepala kita itu kayak gimana coba? Ini seperti itu, nggak ada sopan-sopannya malaikat di hadapan siapa? Orang kafir kalau mati, Pak. Beda sama orang mukmin. Sopannya luar biasa malaikat. Kata-katanya lembut banget ketika ketemu orang mukmin dan nyabut nyawanya orang mukmin, Pak. Hati-hati banget malaikat. Jangan sampai kesakitan luar biasa. Diminimalisir sakitnya supaya nggak sakit banget gitu ya. Sakit tetap sakit gitu. Tapi kalau sama orang kafir, Pak, wah nggak ada kasih sayangnya. Baru datang malaikat sudah apa? Duduki itu kepalanya sama malaikat. Kemudian kata Nabi SAW, malaikat kemudian mengatakan, ayat Tuhan nafsul khabisah, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang jelek, ini panggilannya Pak, jiwa yang jelek, yang busuk gitu. Ini nggak ada sopan sama sekali malaikatnya ya. Keluarkan apa? Nyawamu ini, keluarlah kamu dalam kondisi dimurkai dan dibenci oleh Allah. Tuh, mendengar Allah murka dan benci sama dia, apa yang terjadi? Fatafarraqa fi jasadi. Dia berusaha bertahan jangan sampai ruhnya apa? Dicabut. Dia berusaha tahan itu ruhnya jangan sampai dicabut. Fayantasiuha kama yantasius safud al-katsirus syu'ab minas sufil mablul. Ya. Sehingga karena orang kafir ini enggak siap mati, dia tahan ruhnya. Ruhnya ketika itu apa? Makin masuk ke dalam badannya, maka malaikat makin galak. Ini nggak mau dicabut lagi ya kan? Malah makin ngumpet ruhnya gitu ke dalam. Maka apa? Maka malaikat mencabut dengan paksa seperti mencabut kain wol basah yang ditancapkan di apa ya? Di besi-besi yang memiliki banyak cabang, Pak. Jadi kalau misalkan ada besi punya banyak gerigi, Pak. Kemudian ada kain wol, Pak, taruh di situ, kain wolnya basah, ditusukin di situ tuh, Pak. Itu cabutnya kan keras ya kan, kayak begitu. Jadi malaikat harus mencabut dengan keras. Kenapa? Karena ruhnya bertahan, nggak mau keluar. Dia masih pingin hidup gitu kan. Makanya orang kafir pingin hidup berapa? 1000 tahun kalau perlu. Mereka takut sama mati. Jadi dicabut seperti mencabut kain wol basah yang ada di besi-besi yang memiliki banyak cabang. Luar biasa mencabutnya keras gitu kan. Itu. Kemudian kata Nabi SAW, fataqatta'a ma'ahal uruq wal asab, sehingga urat-uratnya dan otot-ototnya pun hancur ya. Gara-gara apa? Malaikat harus mencabut dengan keras karena ruhnya sembunyi gitu loh. Maka makin sembunyi malaikat makin galak, makin garang. Ya. Makin memukuli orang ini, dihantam sama malaikat, cuman kita nggak ngelihat, Pak. Masalah seperti itu goib, Pak. Memang kelihatannya sih kayak matinya biasa aja, tapi nggak guling-guling juga gitu ya kan, kita nggak ngelihat masalahnya. Itu perkara goib.
Itu perkara gaib, nggak perlu mata kita mesti ngelihat, Pak. Nggak perlu. Ya kalau kita ngelihat gimana, Pak? Kita nggak tenang hidupnya kalau lihat orang sakaratul maut kan. Iya. Jadi pemandangan semacam ini kadang nggak perlu diperlihatkan, tapi Allah mengkabarkannya melalui Nabi kita SAW. Ya ini maka beratnya seperti itu kondisi matinya orang-orang kafir. Maka di ayat Al-Quran yang tadi kita bacakan jamaah sekalian, yaitu di surah di surah Al-Anfal ya, ayat 50 sampai 51, Allah berfirman, walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikah. Al-Anfal ayat 50 sampai 51. Dan kalau seandainya engkau melihat ketika orang-orang kafir diwafatkan, kayak gimana kondisinya? Ya. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ketika malaikat mencabut nyawanya, maka malaikat memukul-mukul wajah mereka. Kenapa dipukul-pukul Pak wajahnya? Karena ruhnya nggak mau keluar, ditahan terus di situ. Kenapa? Setelah mendengarkan malaikat mengatakan, wahai jiwa yang jelek, keluarlah bagimu kemarahan Allah. Itu ruhnya udah takut Pak, nggak mau dia keluar. Karena kalau keluar pasti diazab, makanya disembunyi di badan. Makin nyungsep nggak mau keluar, maka malaikat marah. Apa? Pertama dipukuli wajahnya. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum, dan bagian punggung mereka dipukul, wajahnya, punggungnya, bokongnya ya jemaah ya, dipukuli sama malaikat. Wadzuqu adzabal hariq, dan malaikat kemudian berteriak sambil mengatakan apa? Rasakanlah siksa pedih. Itu baru awal mula, itu baru episode pertama ini, belum apa-apa itu. Ya. Dzalika bima qaddamat aydikum, itu akibat perbuatan kalian sendiri. Wa annallaha laisa bidzallamin lil abid, dan Allah tidak menzalimi hambanya. Itu kata malaikat. Jadi malaikat harus mencabut dengan ekstra kuat karena ruhnya takut keluar dan dia bersembunyi. Ini jamaah sekalian. Sehingga orang kafir ketika mati sakitnya berlipat-lipat. Sakit karena matinya iya, sakit yang kedua dipukuli malaikat, sakit ketiga ruhnya harus dicabut dengan keras sekali. Kalau orang mukmin kan enggak. Orang mukmin sakit, tapi sakit ketika mau mati, itu kan dia sakit dulu, ya. Atau sakit ketika sakaratul maut saja. Adapun ketika nyawanya, ruhnya dicabut, maka tidak merasakan sakit yang luar biasa, ya, karena malaikat mencabut dengan hati-hati, seperti kita menuangkan air dari teko. Sementara kalau orang kafir berlipat-lipat sakitnya. Sakit ya mau mati, sakit sakarat iya, kemudian sakit lagi apa? Dicabut nyawanya dengan keras ruhnya. Kenapa? Karena dia nggak mau keluar. Ya, dia ingin bertahan di dunia. Dia takut karena berjumpa dengan Allah, berarti apa? Dia harus mendapatkan siksa. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, gambaran secara umum bagaimana ruh orang-orang beriman keluar dan ruh orang kafir keluar. Baik, pembahasan berikutnya tentang alam ruh, ya, tentang azab kubur, tentang nikmat kubur dan seterusnya, insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai di sini jamaah sekalian, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.